Oke, untuk trauma itu kita selalu nggak bisa ngelepasin dari yang namanya ATLS ya. Eh, Apa yang kalian bisa teman-teman lakukan kalau menerima pasien di awal-awal pasien datang ke UGD, yaitu 10 second assessment. Yang paling gampang itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang pasti bisa dijawab. Salah satunya adalah ask the patient's name. Kalau pasien itu bisa menjawab dengan jelas, menjawab tanpa suara yang aneh, eh, benar-benar bisa menjawabkan nama saya David gitu. Itu berarti dia tidak ada trouble di airway, breathing-nya tidak bermasalah, dan pasien sadar penuh. Kemudian kalau pasien gagal memenuhi pertanyaan kalian, kalian bisa langsung curiga bahwa pasien ini mengalami ada abnormalitas pada A, B, C, atau D-nya. Oke, buat reminding aja, kasus-kasus trauma itu selalu ATLS-nya harus benar-benar bagus ya. Jadi reminder singkat aja, terutama ABC-nya. Kita harus airway dan ventilation management dengan jangan lupa si spine control. Ya, si spine control itu nanti akan kita bahas setelah ini ya. Semua pasien sebaiknya kita berikan suplemental oksigen. Pasien-pasien multiple trauma, pasien-pasien yang kita curigai cederanya berat gitu. Mungkin teman-teman sudah bekerja beberapa tahun, pasti sudah mulai dapat lah feelingnya ketika ngeliat pasien, wah ini mah cederanya berat, oh ini cederanya biasa aja gitu. Dengan hanya melihat di awal bagaimana pasien itu datang. Ya, kemudian kalau misalnya pasien-pasien itu tidak bisa memaintain ABCD-nya, itu harus kita segera uh, nilai di awal gitu. Misalnya pasien datang dengan snoring, gargling, ada stridor, ada hoarseness, ya, atau pada saat breathing dia tidak bernafas, circulation-nya hypoperfusion, dan GCS-nya kurang dari 8. Nah, kita harus tahu nih ya caranya untuk melakukan airway maneuver. Ya, yang biasanya teman-teman lakukan itu adalah chin lift maneuver. Chin lift itu paling aman sebaiknya dilakukan pada pasien-pasien yang tidak dicurigai dengan masalah pada cervical spine-nya. Misalnya pasien-pasien yang ya traumanya hanya trauma uh, ringan, terus tidak ada midline tenderness, pasiennya juga sadar penuh, tapi kok pasiennya agak-agak ngorok, coba dibuka dulu airway-nya dengan head tilt dan chin lift. Kalau pasien itu kalian curigai ada cedera pada si spine-nya, hati-hatilah, sebaiknya gunakan jaw thrust maneuver. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi untuk si spine control itu, selain kita, misalnya pasien datang nih, udah multiple trauma, pasien itu ada cedera kepalanya, jadi ada jejas di kepala, kemudian teman-teman juga ngelihat ada jejas misalnya di regio upper thorax-nya. Nah, itu sudah harus dicurigai pasien-pasien dengan masalah pada cervicalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menyingkirkan itu, ini adalah panduan dari National Emergency X Radiography Utilization Study atau Nexus ya dari Amerika. Ini ada 5 kriteria yang bisa dipakai. Satu, pasiennya itu ada midline tenderness nggak? Caranya, jadi tangan kita ke belakang, kayak tadi waktu ngamankan airway saat jaw thrust tadi, terus kita raba prosesus spinosus di posteriornya. Kalau misalnya ada tenderness, itu sudah masuk kriteria yang satu. Kemudian pasiennya ada riwayat intoksikasi nggak? Pasiennya sadar penuh nggak? Jadi bedakan antara intoksikasi dan sadar penuh ya. Kalau ada salah satu dari dua itu juga termasuk. Kemudian kita bisa evaluasi singkat mengenai neurologiknya. Jadinya pasien bisa nggak menggerakkan motorik sesuai dengan level cervicalnya. Yang bisa kita lihat sih C5 sampai C8. Kemudian ada nggak nyeri lain yang bisa mendistract si pasien ini. Jadi misalnya dia ada fraktur di femur yang sakit banget, ya kita nggak bisa objektif meriksa si spine-nya. Karena bisa saja nyeri yang di femurnya itu lebih
mengganggu, padahal di C-spine-nya ada trouble gitu. Jadi kalau kelima kriteria ini ada satu aja yang ada satu saja yang positif, kita wajib untuk radiografi untuk menyingkirkan kemungkinan terjadinya trauma pada cervical gitu. Oke, kita lanjut ke B ya. Karena ini hanya sekedar reminder aja, jadi cepat aja. Untuk breathing problem ini saya kasih tabel perbandingannya ya. Kita coba rangkum dari setiap kondisi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan pasien ini ada problem di breathingnya nggak? Dia ada pneumotorak nggak? Pneumotoraknya tipe yang mana ya? Gampangannya kalau kita ketemu tension pneumotorak itu pasti DVP-nya meningkat, ada tracheal deviation, gitu-gitu ya. Kalau itu nggak ada, ya mungkin dia simple pneumotorak. Ya. Kalau kondisinya nggak ada tracheal deviation, nggak ada neck vein distended, terus nggak ada luka, ada luka, berarti dia kemungkinan open pneumotorak. Oke, gitu ya. Kemudian ada hematotorak dan cardiac tamponade. Itu juga menjadi breathing problem. Untuk circulation, seperti yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, dibagi 4 kelas. Jadi sebenarnya apa sih yang membedakan tiap kelas itu? Kita kayak skor tenis gitu ya, 15, 30, 40 sama di atas dari 40. Jadi yang membedakan kelas 1 sama kelas 2 itu adalah kelas 1 dan kelas 2 itu, kelas 2-nya sudah ada terjadi peningkatan dari heart rate ya, dan penurunan dari kuat angkatnya si nadi. Oke. Kemudian kalau kelas 3 itu kita bisa menemukan tekanan darahnya sudah mulai turun, respiratory rate-nya meningkat, ya, urine output-nya mulai turun, pasiennya sudah mulai turun kesadarannya. Ya. Jadi kalau sudah pasien mulai turun kesadarannya, kita harus hati-hati tuh, udah masuk ke kelas 3. Ya, dan di kelas 4 itu biasanya heart rate-nya sudah meningkat, sangat meningkat ya. Kemudian urine output-nya sudah turun banget. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke topik khusus ortopedinya ya. Di pendahuluan saya selalu ngebagi menjadi dua topik utama. Jadi apakah kondisi pasien itu life threatening ya, ataukah dia limb threatening. Life threatening itu bisa major pelvic ring injuries. Ya, jadi pelvic ring injuries dengan translasi atau displacement tulang-tulang di pelvis yang cukup hebat, ya, atau terjadinya crash injury, ya, atau terjadinya vascular injury. Ini life threatening, ya. Karena kalau di vascular injury kita bisa berhadapan dengan blood loss, kalau di crash injury kita bisa berhadapan dengan cytokine storm, terus rhabdomyolysis, ya, itu. Kemudian kelompok kedua adalah limb threatening injury. Limb threatening injury sendiri ada dua, ya. Ada yang dikarenakan trauma, yaitu open fracture, compartment syndrome, dan dislocation, sama yang non-trauma. Contohnya adalah septic arthritis. Mungkin beberapa teman-teman juga baru, septic arthritis itu emergency ya? Iya, septic arthritis itu emergency. Nanti kita akan bahas ya kenapa emergensinya. Oke, yang pertama yang limb threatening dulu. Kita masuk ke unstable pelvic fractures. Nah, saya pribadi ya sebagai istilahnya dalam tanda kutip DPJP gitu, saya tidak pernah mewajibkan teman-teman untuk tahu artinya setiap klasifikasi dari fraktur gitu, karena itu nggak mungkin. Kita aja yang PPDS sekolahnya bertahun-tahun gitu. Jadi cukuplah teman-teman tahu bahwa kira-kira ini pelvic ring injury-nya stabil atau enggak. Kemudian digabungkan dengan kalau pelvic ring injury-nya stabil atau tidak, hemodinamik pasiennya gimana? Stabil atau enggak? Ya. Kalau pelvic ring injury yang tidak stabil itu kayak gimana? Nih kita lihat foto yang di sebelah kiri atas nih ya. Ini kita bisa lihat di sini udah ada translasi pelvisnya ke atas. Ya. Ini kita sebut biasanya vertical shear. Nah, kondisi-kondisi kayak ini sudah menyebabkan translasi tulang-tulang pelvis ke arah superior. Makanya ini sudah kita bilang unstable pelvis fracture.
atau yang mungkin teman-teman pernah ketemu yang di bawah nih, ya. Simfisisnya ada diastasis, kemudian posterior sacroiliacnya juga terbuka. Nah, ini kondisi yang pelvisnya unstable. Hampir semua yang pelvis unstable biasanya disertai dengan hemodinamik yang tidak stable juga, unstable hemodinamik gitu. Jadi teman-teman harus awas, harus lebih caution gitu kalau misalnya dapat kasus seperti ini. Kemudian untuk ini tata laksananya, kita lakukan resusitasi, ya. Pasiennya ini stable atau unstable hemodinamiknya, ya. Kalau dia hemodinamiknya stable, tapi kita mendapatkan pelvic ringnya unstable, biasanya saya melakukan ORIF. Artinya pasien ini nggak harus saat itu juga. Biasanya kita stabilkan dulu di IGD untuk dilakukan ORIF yang elektif. Tapi kalau dia hemodinamiknya stable, terus pelvic ringnya juga stable, artinya nggak ngebuka, nggak ada translasi dari pelvisnya, biasanya kita konservatif. Ya, mungkin teman-teman yang jaga pernah, kok ini ramus pubisnya fraktur nih di inferiornya, tapi kok nggak diapa-apain nih sama ortopednya? Karena pasiennya hemodinamiknya stabil, terus pelvis fracture-nya juga tipe yang stabil, jadi nggak usah diapa-apain. Nah, kita beralih ke unstable hemodinamik. Kalau unstable hemodinamik, pasiennya sudah jelek, shock-shock terus pelvisnya juga unstable. Nah, ini yang biasanya kita melakukan emergency operation, yaitu eksternal fiksasi. Ya, jadi ini wajib langsung dikerjakan segera. Nah, kalau kita melihat pasien itu unstable hemodinamiknya kok dia drop terus ya, tensinya drop terus, tapi frakturnya cuma di ramus pubis superior gitu, cuma satu sisi lagi. Ya, kita harus curiga apakah ada source lain. Ya, ada beberapa kasus pelvisnya masih utuh, artinya pelvic ringnya masih terjaga bentuknya, ternyata ada ruptur di daerah uterus. Itu menyebabkan bleeding yang sangat profuse ya. Kemudian ada yang saya pernah ketemu pasiennya kok unstable hemodinamik terus ya. Ternyata ada fragmen patahan yang nyocok ke vesika. Jadi vesikanya yang menyebabkan bleedingnya. Kita tahu setelah kita buka, karena unstable hemodinamik kan kita mau cari ini dari mana. Jadilah operasi bersama dengan bedah gitu. Dan akhirnya ketemu bahwa ada fragmen yang nancep ke vesika urinarinya. Ya, oke. Nah, ini adalah cara yang bisa teman-teman lakukan. Intinya, kalau ketemu unstable pelvis, unstable hemodinamik, kan nggak mungkin saat itu juga langsung naik ke OK. Pasti butuh waktu tuh, persiapan dan lain-lain lah, menghubungi DPJP lah, menghubungi anestesi. Nah, kita nggak bisa diem aja. Kita harus lakukan fiksasi sementara dari pelvis ini. Bisa dilakukan dengan hal yang paling sederhana adalah dicontohin di gambar ini dengan kain linen. Jadi kalau di IGD itu ada spray, itu dipakai aja ya. Yang terpenting adalah point of fixation-nya. Jadi point of fixation-nya itu bukan di sias. Jadi teman-teman harus ingat sekali lagi, bukan di sias. Ada beberapa yang lakukan di sias, itu nggak akan efektif. Yang benar adalah teman-teman ngeraba greater trochanter dari femur. Ya, greater trochanter femur itu adalah titik tengahnya. Naikin ke atas 5 cm, turunin ke bawah 5 cm. Ya, jadi perlu diingat-ingat tuh. Nah, setelah dapat fiksasinya, baru dikencengin. Nah, terus saya ngencenginnya pakai apa, dok? Ini di sini dicontohin pakai korentang. Ya, ada korentang atas bawah, atau kalian bisa nemuin apa aja. Dan tolong ini jangan dilepas sampai pasiennya naik ke OK. Gitu, ya. Dok, ini tapi mau di ronsen, mau dipindahin kayak itu. Ya udah, terpasang aja kayak gitu. Nggak apa-apa. Karena saya pernah punya beberapa kali pengalaman ya, terutama kalau, ya mohon maaf, misalnya belum aware dengan kasus-kasus yang seperti ini, jadi udah dipasang tuh, hemodinamiknya udah lumayan bagus, karena suatu alasan mau dirujuk dan sebagainya macam, pasiennya dilepas ininya.
karena ini pelvic bindernya kainnya mau kita ganti dok, nggak bisa ya. Untuk kasus-kasus pelvic ring injury yang unstable pelvic ringnya dan pasiennya juga hemodinamik unstable, primary clotting itu adalah yang paling baik. Jadi begitu primary clotting itu kalian rusak dengan dibuka lagi, clotting yang sudah terjadi itu lepas, udah clotting berikutnya nggak akan semaksimal itu. Ya, pasti akan ngocor ya terus darahnya akan tetap bleeding. Oke, itu ya. Jadi apapun yang terjadi sebisa mungkin pertahankan pelvic binder kalian, kecuali DPJP yang nyuruh ya, karena itu tanggung jawab sudah di dia. Ya, kita lihat contoh yang gambar A dan B ini langsung signifikan sekali menutup pelviknya. Oke. Oke, topik yang kedua ya, ini adalah crush injury. Jadi crush injury itu gampangannya adalah karena ketimpa satu ekstremitas ketimpa dalam posisi yang lama, sehingga aliran darah ke sana maupun aliran balik itu tidak maksimal. Ya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi adalah rhabdomyolysis. Kenapa? Karena terjadi degradasi dari rhabdomyo yang terdapat pada otot-otot. Ya. Kondisi rhabdomyolysis itu apa sih bahayanya? Dia akan menyebabkan satu hypovolemic shock, ya hiperkalemi, hipokalsemi, sampai dengan akut kidney injury. Karena rhabdomyo ini kalau dia terdeposit di ginjal, dia akan menyebabkan akut kidney injury. Oke, yang berikutnya ini adalah vascular injury ya. Vascular injury yang dimaksud itu adalah yang arteri-arteri major ya. Jadi biasanya kita temukan kalau di daerah shoulder itu kita bisa temukan axillary ya, atau kalau di inferior tuh kita bisa temukan di femoral. Pernah nggak sih ada kejadian kayak gini? Pastinya pernah, walaupun kasusnya agak jarang. Nah, jadi saya selalu minta ke teman-teman yang dokter umum ya atau yang jaga itu pasti kalau ada trauma tolong ngecek perfusinya ya. Perfusinya selalu dicek distalnya itu ya. Paling gampangnya selalu gunakan logika yang cukup sederhana lah. Kalau di tangan itu jempol dan kelingking itu dialiri oleh dua major arteri yang berbeda. Jadi kalau pulsasi radial dan ulnanya sudah kalian dapat oke, terus kalian saturasi jempol dan saturasi kelingkingnya oke juga, most likely pasiennya aman ya. Kalau misalnya traumanya di forearm, di antebrachii, kecuali traumanya di satu jari, misalnya jari tengah yang kena satu jari, nah itu harus dicek individual. Tapi kalau misalnya di forearm kalian cuma mau screening dan buru-buru pasiennya banyak, ngeceklah paling tidak jempol dan kelingkingnya. Kalau dua itu sudah bagus, traumanya di forearm atau di humerus, biasanya memang perfusi ke distalnya itu bagus saja. Ya. Terus kalau misalnya ada trauma yang terbuka dan dia ngocor-ngocor terus, stop bleedingnya. Ya. Kalau kalian bisa melakukan clamp, jadi pembuluh darahnya kelihatan nih, terus kalian mau nge-clamp, boleh. Atau kalian mau ligasi dengan benang silek, itu juga boleh, silkam atau benang side gitu ya. Tapi kalau nggak dapat, paling nggak itu dibabat tekan. Jadi kasih kasa yang banyak, lingkarin dengan kasa gulung, itu biasanya sudah cukup mengurangi. Kalau masih kurang, ditambah lagi sama elastik perban. Oke, nah vascular injury ini ada beberapa macam ya. Jadi bisa dia kinking itu artinya ketekuk, ya. Bisa terjadi spasme ya dari pembuluh darahnya karena dia ketekan dari sisi luar dan dalamnya, akhirnya dia jadi spasme. Kemudian bisa terjadi puncture. Puncture itu kalau misalnya ada fragmen tulang yang menggores pembuluh darah, paling sering kalau di trauma-trauma di humerus tuh, humerus, femur, ya biasanya kena ke entah ke axillaris, ke brachialis ya, atau di bawah itu bisa kena ke arteri femoralis. Ya. Atau misalnya terjadi kompartemen sindrom karena peningkatan tekanan intrakompartemental yang begitu tinggi sehingga dia nggak bisa ngasih
aliran darah ke distalnya, atau bahkan nggak bisa ngasih aliran balik juga. Ya. Oke, kemudian untuk vascular injury, nanti yang kita agak khusus ngebahasnya nanti ngebedain ini sama compartment syndrome. Ya. Tapi kalau vascular injury, pasti ada nyeri, pasti ada pel. Terus dia mulai denyutnya menghilang atau bahkan uh, menurun, ya. Terus dia teraba dingin, ya. Kemudian kita cek pakai needle, kita cucuk pakai needle, dia nggak ada muncul gitu. Atau dikasih dengan pulse oximetry dia juga nggak muncul bacaannya. Ini bisa kita curigai ada terjadi vascular injury, segera dilaporin ke TPJP. Ya. Oke. Kemudian untuk initial manajemennya apa yang bisa dilakukan kalau dengan vascular injury? Yang pertama, selalu primary survey-nya harus dipertahankan. Ya. Kemudian kalau pada kasus-kasus yang kinking atau dia misalnya ketekan, jadi pembuluh darahnya spasme, kita melakukan realign dan melakukan splinting pada limb itu biasanya cukup untuk memberikan relief atau sedikit membuka tekanan pada pembuluh darah itu. Nah, lanjutannya apa? Lanjutannya dilakukan dengan arteriografi. Ya, kalau misalnya senternya nggak punya, ya saran saya segera dirujuk aja. Ya, karena ini vital sekali. Kita menentukan kalau nggak ada arteriografi kita tuh nggak bisa mapping di mana dia lokasi persisnya. Kita hanya bisa meraba-raba dengan cara ya diraba. Oh ada pulsasi, oh dia berhenti. Ya mungkin di sekitar sini, gitu. Tapi kalau kita punya arteriografi itu kita bisa benar-benar mapping sehingga operasinya juga bisa lebih efektif. Ya, oke. Oke, kita masuk ke topik yang limb threatening ya. Nah, limb threatening ini mungkin teman-teman akan sering ketemu, lebih sering ketemu dibandingkan dengan yang life threatening. Ya. Untuk yang open fracture, itu topik yang pertama, itu biasanya sering bingung gimana sih nentukan ini Gustilo yang tipe 1, 2, apa 3. Ya. Intinya untuk 1, 2, dan 3 ini, yang pertama itu biasanya saya selalu ngelihat lukanya. Karena kan kita nggak bisa ngelihat energi of trauma itu saat pasiennya datang. Kita bisa memprediksi energi of trauma itu dari ronsen paling nggak. Jadi yang pertama kita lihat luas lukanya, ya, diameter lukanya berapa. Kalau misalnya dia kurang dari 1 cm, kurang dari sama dengan ya, itu biasanya dia Gustilo 1, ya, 2 itu 1 sampai 10, nah 3 itu pasti lebih dari 10. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalnya ada open fracture, lukanya cuma 5 cm, tapi tulangnya highly comminutive, itu kita nentukannya gimana dok? Kita udah langsung loncat ke 3, karena kita melihat bahwa energi traumanya itu sudah high energi trauma, gitu. Walaupun lukanya masih di grade 2 nih, ya. Atau misalnya lukanya cuma 1 cm, tapi kok saya nggak bisa ngeraba pulsasi di distalnya ya? Kok nggak bisa arteri dorsalis pedis, arteri tibialis posteriornya, sama sekali saya nggak bisa raba, saturasi 0. Ya kita harus curiga bahwa ini sudah masuk ke 3C, ya. Karena 3C itu uh, dia adalah kondisi di mana terjadi kerusakan arteri yang membutuhkan repair. Ya, jadi 3C itu sebenarnya tidak hanya sekedar oh tulangnya harus berantakan, kulitnya harus terbuka, arterinya harus kelihatan putus, enggak. Ya, apabila kita mencurigai lukanya cuma 1 cm atau lukanya cuma 5 cm, tapi kok di distal sudah nggak teraba, siapa tahu ada fragmen yang menusuk kepada pembuluh darah. Jadi kita lebih baik kadang-kadang over diagnose. Ya, untuk 3A, B, C itu perbedaannya adalah yang 3A itu kita nggak butuh penutupan luka yang aneh-aneh. Jadi nggak butuh di flap, nggak butuh di skin graft. Jadi kita pasti saat operasi tulangnya dikembalikan, dipasang eksternal fiksasi atau dipasang implant, kemudian bisa ditutup primer. Tapi kalau B itu pasti butuh flap, ya butuh flap atau butuh coverage yang secondary lah.
ya setelah kita lakukan fiksasi. Nah, kalau yang 3C itu kerusakan vaskular. Ya, kira-kira gitu cara cara ingat-ingatnya ya. Terus manajemennya gimana? Eh, Selalu saya mengingatkan trauma protokolnya ya, TLS ya. Kemudian antibiotiknya biasanya yang panduan dari ortopedi itu adalah cefalosporin golongan 1 ya, dengan apa namanya, bisa dikombinasikan dengan gentamisin misalnya pada kondisi-kondisi eh, yang highly kontaminan. Misalnya di grade 3 itu kalian mau kombinasi dengan gentamisin diperbolehkan. Ya, terus kalau riwayat vaksinnya tidak jelas, imunisasinya kurang jelas, ya berikan ATS ya. Terus sebisa mungkin saat di IGD lakukan, kalaupun teman-teman tidak berani melakukan debridement artinya mengambil jaringan yang mati, paling nggak dicuci. Jadi wound toilet ya. Setelah itu nanti biar DPJP-nya yang akan melakukan debridement di OK ya. Kemudian berusahalah realign dari fracture-nya. Jadi kalau kakinya bengkok atau rotasi, berusaha luruskan, pasang spalep atau pasang splint kalau bisa ya. Kemudian luka yang ada coba ditutup ya. Bisa dengan sutur, di primary sutur, atau teman-teman bisa lakukan dengan bebat ya. Saya biasanya minta untuk kasa lembab NaCl, terus di atasnya dikasih kasa kering, habis itu diputer, dipakai kasa gulung gitu, supaya eh, tulangnya dan lukanya tetap moist, menghindari infeksi. Oke. Nah ini tadi cara untuk repair-nya ya. Kalau dengan open fracture itu biasanya kalau terjadi apa namanya, trauma pada vaskular, ini cara repair-nya. Biasanya saya pakai alat namanya bulldog, terus didekatkan end to end, kemudian kita repair. Biasanya saya 4 sisi ya, karena 4 sisi itu dulu yang paling utama. Jadi jam 12, jam 6, jam 9, jam 3. Itu harus diikat dengan simbol sutur satu persatu, terus dilepas bulldognya. Jadi dicek. Saran saya kalau di IGD nggak ada bulldog, teman-teman bisa pakai pean atau klem yang seadanya, tapi dialasin pakai eh, selongsongnya NKT yang kecil, supaya dia tetap lembut, nggak begitu ngasih trauma. Ya, karena kalau kita ngasih trauma dengan pean karena kita buru-buru pengen pengen nolong pasien ya, yang kita paksa klem pakai pean itu atau pakai klem itu dia akan rusak, sehingga kita harus ngambil proksimal dari itu lagi. Jadi yang rusak itu harus kita potong. Itu akan mempersulit nanti operasinya ya. Terus ini cara perbaiki tendon ya, kalau di UGD mungkin nggak usah lah di capek-capek dicari tendonnya, tapi kalau mungkin praktek di UGD sendirian nggak bisa nge-refer ke siapa-siapa, ya bisa pakai teknik seperti ini untuk repair tendon. Nah, intinya yang tadi saya bilang, bone, ligamen, tendon, nerve, dan vaskular jangan sampai terbuka gitu aja, tutup ya. Kalau misalnya nggak bisa di primer, tutup pakai NaCl, kasa lembab NaCl, kemudian dikasih kasa kering. Oke, berikutnya adalah kompartemen sindrom. Jadi kompartemen sindrom itu punya 5P yang menjadi dasar diagnosisnya. Ya, 5P itu apa sih? Pain, pallor, paralysis, pulseless ya, dan paresthesia. Ya. Nah, teman-teman jangan nunggu sampai pasien itu jatuh kepada kondisi yang 3 di bawah. Jadi kalau bisa di kondisi pain dan pallor itu kalau bisa teman-teman sudah bisa mengenali kondisi kompartemen sindrom ini. Nah, cara gampangnya adalah dari pain ya. Nah, pain itu apa sih? Apakah pasien kesakitan, teriak-teriak, itu kita lantas mendiagnosis sebagai kompartemen sindrom? Enggak. Jadi pain yang dimaksud adalah ketika pasien itu sudah teman-teman fiksasi nih, misalnya sudah dipasangin spalep, kondisinya sudah di realign, udah bagus, kok dia masih teriak, kok masih kesakitan, karena patahan itu akan menyebabkan sakit kalau dia goyang-goyang kan. Jadi teman-teman sudah fiksasi, sudah aman, sudah enak gitu fiksasinya, tapi kok dia masih kesakitan. Nah,
teman-teman bisa provoke test. Provoke testnya dengan cara apa? Jadi kompartemen sindrom itu adalah peningkatan tekanan dalam suatu kompartemen, ya. Kompartemen di tiap-tiap kaki, di tiap tangan gitu. Itu kalian bisa melakukan stretch test. Jadi kompartemen yang bermasalah kalian cek dengan cara di stretch. Nah, saya ambil contoh di tungkai. Misalnya nih, teman-teman mencurigai, oh, kayaknya kompartemen sindrom deh. Coba dorsoflex dan plantar flexkan kakinya. Ya, semisal pasien itu di dorsoflex, artinya di keatasin, ankle-nya di keatasin tuh. Berarti yang stretch apa? Yang stretch itu adalah posterior komponen. Posterior komponennya, di stretch kok sakit. Tapi ketika dia di plantar flex, ya, dikebawahin kakinya, ankle-nya, yang di daerah anterior nggak kesakitan. Ya. Artinya, kemungkinan kompartemen sindromnya iya, tapi yang di sisi posterior. Ya. Nah, teman-teman bisa melakukan tes-tes yang semacam ini. Jadi, kita nyebutnya biasanya pain out of proportion. Jadi, pain yang sudah di luar dari proporsi. Harusnya sudah nggak sakit, kok masih sakit. Ya. Ditambah dengan, misalnya kakinya sudah mulai kelihatan pucat. Wah, ini kita udah harus curiga nih. Gitu ya. Jadi jangan ditunggu, tunggu dulu tunggu paralisis, tunggu pulselessnya muncul, tunggu parestesianya muncul, jangan. Itu berarti sudah terlambat. Ya, kalau sudah terkompres nerve-nya itu biasanya akan susah untuk kembali. Ya, oke. Itu. Kemudian ini adalah contoh kalau kita mau melakukan ini ya, fasiotomi ya. Jadi kalau terbukti memang terjadi kompartemen sindrom, kompartemen yang bermasalah harus kita buka. Ya, biasanya kalau kita ragu-ragu nih, saya buka semuanya, dua insisi. Jadi bikin di lateral untuk buka anterior dan lateral kompartemen, dan buka di medial untuk buka posterior kompartemen yang superficial dan yang deep. Ya, jadi kadang-kadang tuh kita lebih baik overdiagnose ya. Kemudian pertanyaannya setelah itu dijahit nggak? Enggak. Jadi di jahitannya itu tidak menutup semuanya, jadi cuma di tie over gitu. Ya, nanti kayaknya ada deh saya contohnya. Supaya dia nggak balik lagi ke apartemennya. Nah, terus mungkin juga ada yang pernah dapat kasus ya, pasiennya habis digips nih, tadi pagi digips di poli saya dok, terus kok sekarang kakinya makin pucat ya, dan saya sakit banget ini kakinya. Nah, segera laporkan ke DPJP terkait, kemudian minta izinlah untuk membuka gipsnya. Caranya adalah dengan one valve seperti ini. Ya, one valve dibuka di anterior, ya, terus dilonggarin. Ya, terus jangan dibalut lagi pakai elastik, itu sama aja balik lagi nanti kompartemen sindromnya. Jadi dikasihlah waktu untuk dia supaya menurunkan lagi tekanan kompartemennya. Habis itu dievaluasi, ya masih muncul nggak pain out of proportionnya, terus aliran darahnya masih kakinya yang pucat balik nggak warnanya. Kalau itu balik ya sudah cukup, berarti cukup dibikin valve seperti ini sudah membaik. Ya, oke. Oke, yang berikutnya adalah dislocation. Dislocation ini mungkin teman-teman sering dapetin ya. Jadi untuk yang pertama saya bahas yang shoulder dulu. Shoulder itu paling sering adalah ke anterior, ya. Karena gampangannya ya, shoulder itu dia punya, kalau dia ke posterior ada yang nahan. Ada banyak otot di posterior yang gede-gede yang menahan dia untuk nggak bisa ke posterior. Tapi kalau ke anterior itu lebih longgar sehingga dia lebih mudah untuk dislok anterior. Nah, gambarannya itu persis seperti yang di foto ini. Jadi akromionnya pasti muncul, ya. Terus shouldernya itu pasti dia akan kelihatan kayak kempes, kayak flatten gitu di satu sisi yang affected. Terus dia akan berposisi seperti ini nih, elbow-nya fleksi, terus di internal rotasi, karena itu adalah posisi yang nyaman. Begitu dia mencoba untuk eksternal rotasi, ya, itu akan sangat sakit. Jadi dia posisi nyamannya pasti akan di internal rotasikan. Gitu. Nah, ini adalah cara untuk untuk reduksi ya, reduksi dari shoulder dislocation.
Ya, gambar yang paling kanan itu adalah cara reduksi tanpa bantuan. Ya, jadi pasien ditengkurapkan. Ini paling gampang sih sebenarnya kalau teman-teman mau melakukan di UGD. Jadi dia taruh aja di bed, suruh tengkurap, tangannya di forward fleksikan, terus dikasih bandul. Kasih bandul aja pakai RL atau NaCl gitu ya, sampai beratnya 4 kilo. Terus nanti ditunggu sambil pasien disuruh dengerin ada suara pop apa enggak ya. Kemudian dengan satu penolong ya, ini adalah Hippocratic method. Ini saya tidak nyarankan karena ini resiko untuk terjadinya fraktur di proximal humerusnya cukup besar. Apalagi yang teman-teman belum pernah mengerjakan gitu, jadi main asal tarik aja, itu resiko banget untuk terjadinya fracture dengan metode Hippocrates ini. Nah, kemudian ada Mills dan Cocker, ini juga apa namanya, bisa dicoba ya dengan melakukan eksternal rotasi kalau Cocker ya. Kalau Mills itu dengan didorong ya. Jadi di eksternal rotasikan, di forward fleksikan, kemudian didorong masuk humeral head-nya. Nah, ada salah satu cara yang paling gampang lagi, yang biasanya ini pakai 2 orang tapi. Jadi satu orang seperti ini, pakai ini ya, pakai spray aja, pakai spray gitu, terus dilewatin di bawah ketiak, ya. Terus tolong dilihat ininya ya, arahnya. Dia dari arah sebelah kontralateralnya, kemudian di arah kranial, jadi dia agak miring. Dia memberikan lawan atau tahanan ya. Kemudian operatornya ini adalah yang megang tangan yang affected side-nya ini. Nah, tangannya ini sedikit diabduksi, kemudian nanti ditarik pelan-pelan. Jadi jangan dihentak ya, tapi pakai badan gitu. Jadi badan kalian dijatuhkan, nanti kita akan dengar suara pop gitu. Nah, itu udah masuk berarti. Ya, paling enak sih memang kalau dalam kondisi terbius karena itu akan gampang banget reduksinya. Tapi kalaupun nggak ada fasilitasnya atau masih menunggu antrian di kamar operasi, pasien sudah kesakitan, coba dikasih dengan diazepam, terus kemudian apa namanya, dikasih ketorolak dulu, tunggu 15 menit, ya sambil di drip diazepam biasanya saya, terus dilakukan manuver seperti ini. Ya, nah pos tindakan jangan lupa dikasih apa namanya, fiksasi arm to chest ya. Ini gunanya apa sih? Satu, dia mencegah shoulder itu untuk abduksi. Dan kedua, dikasih semacam arm sling ini supaya shouldernya nggak ada beban gravitasi lagi ke bawah, ya, sehingga mengurangi risiko terjadinya redislokasi. Oke, ini adalah hip fracture, hip dislocation. Hip dislocation yang paling sering adalah posterior, ya, lawannya dari shoulder. Nah, kondisinya gimana melihatnya? Hanya dari pasien itu datang pertama kali, teman-teman biasanya sudah bisa melihat dia kondisinya ini. Dulu apa, guru saya ngajarinnya itu kondisinya kayak putri malu, jadi dia kayak nutupin kemaluannya karena hipnya akan internal rotation dan knee jointnya akan sedikit flexion, jadi kayak orang malu gitu ya. Biasanya terjadi ketika ada benturan atau dashboard injury kita sebutnya, orang kecelakaan terus ya. Oke, lawannya adalah anterior. Nah, anterior ini cukup jarang karena dibutuhkan mekanisme yang sangat high energy ya. Kemudian ya susah lah untuk terjadi seperti ini. Nah, kondisinya pasien datang itu pasti berlawanan. Dia persis seperti pasien yang patah femoral neck fracture ya. Jadi dia patah seperti orang yang patah di femoral neck. Jadi external rotation, terus hipnya sedikit fleksi, knee-nya juga fleksi. Itu. Nah, ini adalah cara untuk reduksinya ya. Jadi ada beberapa cara yang mungkin kalian pernah baca atau pernah lihat atau mungkin pernah melakukan juga atau ngasisteni. Tapi yang cara yang paling saya favorit adalah sebenarnya Ellis maneuver ya. Jadi pasiennya
ditidurkan di lantai. Jadi kalau pasiennya di OK, sudah terbius, misalnya pasiennya sudah rileks, dibiusnya di lantai. Ya, jadi kalau di TIFA gitu di lantai, kemudian eh, seperti gambar yang ini ya, seperti gambar satu, ada satu asisten yang megang hipnya atau pelvisnya, kemudian operator akan menggunakan tangannya. Tapi biasanya karena kita nggak begitu gede-gede ya orangnya, itu kita susah melakukan seperti ini karena kita nggak cukup kuat untuk narik hipnya. Biasanya saya eh, naruh kakinya ini atau popliteanya ini saya taruh di bahu saya, ya. Terus saya peluk femurnya, kemudian saya angkat pakai eh, badan saya. Jadi lebih mudah untuk dan lebih gampang untuk tereduksi. Ya. Kemudian seperti semua dislokasi ya, sarannya kalau bisa di bawah dari 6 jam sudah tereduksi. Oke, kemudian untuk septic arthritis, nah ini tadi yang saya bilang bahwa uh, dia non trauma tapi dia limb threatening injury, ya. Biasanya terjadi karena apa? Dia bisa karena infeksi yang lokal, artinya dia misalnya riwayat saya habis disuntik di dokter A, dok, lutut saya disuntiknya dengan tidak aseptik prosedur sehingga terus terjadi infeksi di lututnya, itu bisa. Atau dia infeksi yang sudah sistemik, artinya misalnya dia bilang, dok saya itu habis batuk-batuk cukup lama, kemudian eh, tiba-tiba lutut saya makin nyeri. Itu biasanya terjadi karena infeksi Staphylococcus dan lain-lain, bisa terjadi. Pasiennya mengeluhkan apa? Dia mengeluhkan nyeri yang sangat, ya. Terus lututnya itu terdapat efusi, kemerahan, dan biasanya ada kondisi yang ini nih, yang paling bawah, namanya pseudoparalisis. Jadi seakan-akan dia tuh kayak orang lumpuh, dia nggak bisa gerakin kakinya, bukan karena dia memang paralisis, tapi karena sakit sekali, karena memang jointnya nggak bisa digerakkan. Ya. Dari pemeriksaan lab itu yang paling objektif itu adalah laju endap darah atau ISR sama CRP biasanya itu pasti meningkat. Ya. WBC itu saya pernah ketemu pasien yang WBC-nya tidak begitu naik, cuma 11.000 gitu. Ya, cuma 11.000 atau 12.000, tapi CRP-nya sama ISR-nya meningkat sekali gitu. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini eh, saya selalu berusaha untuk segera melakukan debridement kepada pasien ini. Ada beberapa yang menyarankan kalau bisa di aspirasi dulu untuk identify the organism gitu. Jadi maksudnya nggak usah dikasih antibiotik, joint aspiration, dikasih kultur. Nah, sambil menunggu kultur dikasih antibiotik empirik. Nah, saya kok kurang srek dengan seperti itu, ya bisa aja pada pasien-pasien yang nggak begitu sakit gitu. Tapi kalau pasiennya sudah kesakitan, saya daripada kerja 2 kali, mending saya buka debridement, jadi joint arthrotomy, ya dibuka, kemudian keluarkan evakuasi cairan sebanyak-banyaknya sambil ambil sampel untuk kultur. Setelah itu sambil nunggu hasil kultur kita bisa empirik gitu ya. Nanti hasil kulturnya balik, sudah ketemu nih apa spesifik antibiotiknya. Nah, kita bisa ganti empiriknya, kita ganti dengan antibiotik yang spesifik ya. Terus terapinya berapa lama, Dok? Tergantung. Rata-rata saya 5 sampai 7 5 sampai 8 minggu. Ada yang pernah sampai 8 minggu. Jadi nanti ukurannya adalah yang paling gampang yang melihat lagi yang tadi paling paling meningkat itu yang kita lihat. Jadi CRP sama ISR-nya itu harus dalam batas normal. Baru kita mulai stop antibiotiknya. Nah, ada satu kasus lagi yang mungkin jarang teman-teman dapatkan, cuman ini bisa saja terjadi, namanya fat embolism syndrome, ya. Fat embolism syndrome itu biasanya terjadi kapan? Pas ada long bone fracture, artinya pokoknya fraktur-fraktur yang major lah, fraktur di femur, fraktur di humerus, dan biasanya disertai kondisinya itu pasiennya muda. Kenapa? Karena justru pasien yang muda itu paling cepat menyebabkan terjadinya fat embolism ini, terutama mekanisme yang secara mekanikal. Jadi embolinya itu masuk ke aliran darah,
dari yang fracture site-nya ya, terus menyumbatlah ke alveoli gitu. Nah, kalau yang orang-orang tua itu malah dia nggak begitu gampang terkena fat embolism ya. Atau pada prosedur-prosedur operasi ini, misalnya habis dipasangin nail itu artinya eh, fiksasi fraktur yang fiksasinya masuk di dalam tulangnya. Kenapa? Karena di dalam tulang itu bone marrow itu kan mayoritas terbentuk dari fat. Jadi ketika kita masukin nail ke dalam bone marrow, itu akan terjadi pelepasan apa namanya fat itu ke dalam aliran darah. Itu juga bisa menyebabkan fat embolism syndrome. Nah, apa sih gejala-gejalanya yang bisa kita lihat? Jadi at least kita dapatkan 1 major dan 4 minor, itu sudah kita bisa tentukan bahwa ini adalah fat embolism. Ya, jadi kalau pasiennya yang major itu adalah pasiennya hipoksemi, ya, PaO2-nya kurang dari 60, terus dia penurunan kesadaran, terus ada petechial rash, dan ada edema pulmo. Ya, untuk minor features-nya ada takikardi, terus pasiennya demam, terus emboli pada renal. Kalian bisa cari di itu ya, contohnya saya lupa masukin kemarin. Jadi gambarnya cukup khas kalau apa namanya, hampir sama dengan petechial rash itu. Terus ditemukannya fat pada urin ya, terus trombositopeni dan hematokritnya menurun. Nah, jadi kalau ini digabungkan dua kriteria ini, 1 major dan 4 minor, teman-teman bisa uh, menentukan bahwa ini adalah fat embolism syndrome. Ya, untuk supportive terapinya, kita sebenarnya manajemen dari fat embolism syndrome itu adalah supportive ya. Jadi kita berikan oksigenasi, terus kalau memang fiksasi frakturnya belum difiksasi ya, artinya baru fraktur femur terus terjadi fat embolism, ya segera pasiennya diore dengan kalau bisa nafasnya benar-benar dikawal karena dia bisa dipres nafas waktu-waktu ya, karena emboli yang terjadi di paru-paru tadi ya. Oke, yang berikutnya ada juga spinal cord injury ya. Kenapa kalau spinal cord injury ini apa namanya? Kenapa kok emergency? Karena spinal cord injury ini eh, bisa menyebabkan beberapa kondisi, terutama kalau spinal cord injury-nya terjadi di level atas, di levelnya cervical. Tadi udah kita bahas, makanya itu perlunya si spine control. Ya, kalau ada fragmen tulang yang melukai ke spinal cord, kemudian levelnya juga di cervical, kita bisa, yang kita takutkan itu bisa terjadi breathing problem, ya. Karena untuk nafas itu dia diatur mulai dari levelnya C4 gitu ya. Terus bisa terjadinya shock baik spinal shock ya kita biasanya sebutkan itu. Oke, terus tanda-tandanya apa? Satu pasti tenderness tadi udah kita bahas ya. Terus ada nyeri yang sangat ya, nyerinya itu sangat karena namanya spinal cord terdekompresi pasti nyeri banget. Terus terjadinya paralisis ya dan penurunan sensasi ya. Kemudian kita bisa lihat juga dengan fungsi dari bowel atau bladdernya. Ada fungsi nggak? Ada gangguan fungsi dari ininya nggak? Berkemihnya nggak? Ya. Kalau dia ada kondisi-kondisi yang misalnya tidak bisa mengeluarkan urin secara spontan, harus pakai kateter, kemudian dia juga breathingnya sudah bermasalah, kita perlu curiga bahwa terjadi spinal cord injury. Ya, oke. Terus ya ini mungkin teman-teman udah tahu lah ya caranya untuk uh, manajemen selalu ABCDE, kemudian dipasangin dengan rigid collar kalau memang frakturnya kita curigai di atas, ya. Terus pasiennya diletakkan di spine board, ya, spine board atau misalnya scoop stretcher kalau ada ya. Jadi scoop stretcher itu yang stretcher yang bentuknya agak kayak V gitu, terus bisa dilepas satu sisi. Ya. Terus caranya untuk membalikan pasien bisa dilihat di ini ya. Ada satu orang yang khusus megangin kepala sama leher supaya dia satu arah. Kemudian ada pasien yang ini saling silang ya supaya seimbang saat memutarnya. Ya. Jadi non-operatif manajemen bisa dikasih rigid collar neck, bisa dikasih halotong ya.
kemudian bisa ditraksi, kemudian bisa pakai korset kalau di level yang bawah. Oke, mungkin gitu untuk orthopedic emergency. Gimana? Udah mulai panas, makin bingung? Untuk admin, mau lanjut kasus atau? Boleh dok, dilanjutkan kasus, simulasi kasus. Mungkin teman-teman yang mau jawab, boleh nanti raise hand, nanti saya bantu untuk unmute dokter. Ya, mungkin pada bingung kali ya, baru berusaha mencerna ini tadi ngomong apa sih gitu. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya ada yang mau tanya aja. Saya juga kan sambil mengingat-ingat pelajaran yang dulu. Ini case pertama ya. Laki-laki 29 tahun, beratnya 70 kilo, mengalami motor vehicle accident 5 jam sebelum ke rumah sakit. Motornya tertabrak dari belakang. Tidak ada riwayat tidak sadar. Ini masih ringan-ringan nih kasus pertama nih. ABCDE clear ya. Nih, what is your diagnosis? Ada yang mau jawab? Silakan buat Internadix yang mau jawab, boleh raise hand atau lewat kolom chat juga boleh nanti. Oke, boleh di unmute. Ya, izin menjawab dokter. Siap. Diagnosisnya fraktur tibia dan fibula dok. Tipe Gustilo Andersen-nya yang 2. Oke. Nggak apa-apa. Terus pertanyaan yang ketiganya? Yang limb threatening dok. Ya. Oke. Nah, di kasus ini kita ngeliat ya, saya mundurin lagi dikit. Nah, lukanya kayaknya ya kalau dilihat dari jauh mungkin 2 cm kali ya, 2 cm 3 cm. Ya, tapi setelah di ronsen dia highly comminutive ya. Jadi ini frakturnya sangat comminutive ya. Kalau kita lihat ya nggak apa-apa, itu juga nggak it's okay bisa mendiagnosis distal tibia fibula aja sudah cukup oke gitu. Ini sebenarnya soal ujian waktu itu. Jadi soal ujian kami ini adalah pilon fracture namanya. Jadi daerah yang saya tunjukin, kelihatan nggak sih kalau aku ngasih kursor gitu? Kelihatan dokter. Nah, ini disebut pilon. Ya, saya juga kurang tahu tuh sejarahnya kenapa. Ini habis ditabrak, terus dia permukaan sendinya terdorong ke atas sehingga dia pecah semuanya. Nah, ini fraktur yang cukup istilahnya ambiar ya. Nah, kita langsung loncat, kalau begini, saya biasanya langsung loncat ke 3A. Jadi, fraktur distal tibia fibula, open fracture of the distal tibia fibula grade 3A. Ya, itu. Mungkin bisa nih, Yulianto, kita bisa bikin sentiran berikutnya, Iya dok. How to diagnose gitu. Iya dok, siap. Kayaknya seru tuh ya. Iya dok. Ya. Tapi sponsornya cari yang lain dong, yang Siap dokter. jadi Nanti. kapan-kapan kita bisa bikin tuh. Iya dok, siap. Nah, ya nggak apa-apa. Tapi udah cukup bagus lah tadi bisa ngejawab itu. Ya, oke, applause dulu buat teman-temannya lah. Oke, udah. Ada yang mau tanya nggak soal nomor 1?
Ya, boleh. Kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand juga, langsung bertanya. Ada Dok. Mas, ada Ada, Dokter Dok. Yuda tuh. Silakan, Dokter. Malam, Dok. Malam Dokter Yuda. Ini pertanyaannya bakal sulit nih. Enggak. Itu kan gambar, mau tanya, Dok. Itu kan kayaknya kakinya itu secara klinis kan apa ya? Deformitasnya itu ke bawah ya, ke posterior dari Recurvatum. Namanya recurvatum. Dia ke anterior bengkoknya. ke anterior kan? Iya, Iya. gitu. Nah, itu kalau penanganan pertamanya untuk spaleknya itu masangnya gimana itu? Jadi yang kita bisa lakukan di GD itu kan paling mentok tuh spalek tiga sisi. Saya nggak pernah ketemu RSUD ataupun apapun yang bisa bikin splint gitu. Ya kan nggak pernah. Teman-teman siapa yang pernah bikin kayak gitu? Jadi memang tidak akan bisa seideal mungkin gitu loh. Jadi yang bisa ya sudah maksimal dengan splint tiga sisi. Jadi di sisi dorsal pasang satu, lateral satu, medial satu. Gitu. Bentuknya Itu adalah yang segitiga gitu, Dok. enggak, jadi tiga buah papan gitu, tiga buah spalek. Kan spalek itu kan tipis-tipis, paling diameternya berapa? 6-8 cm gitu. Tapi dipasang di tiga sisi, di posterior satu, lateral satu, medial satu, terus habis itu dikasih elastic bandage atau dikasih kasa gulung. Oh, anteriornya bebas berarti ya? Anteriornya bebas, karena biasanya kita buat kontrol di situnya. Oh iya, iya, iya. Buat kontrol luka, buat kontrol kalau misalnya ada kita mau ngelihat perfusi di distal, biasanya dari warna yang di situ kan. Oh iya, iya. Hmm. Terima kasih, Dok. Siap. Ada yang mau bertanya lagi? Next ya, kita lanjut ya. Siap, Dokter. Oke, kasus kedua. Wanita 46 tahun ya, dengan berat 65 kg, had a motor vehicle accident 4 hours before admitted to the hospital. A-nya clear, breathing-nya, RR-nya sedikit meningkat 24. Ya, ada juga yang bilang 24 itu masih normal sih, tapi kita anggap saja lah respirasinya sudah mulai meningkat. Terus dari environment-nya dia ada edem di right leg. Nah, setelah 1 jam, tungkai sebelah kanannya jadi kayak gini. Gitu. Kira-kira sudah ada gambaran belum nih? Pasien ini komplain tentang nyeri yang sangat, walaupun limnya sudah difiksasi dengan splint. Pertanyaan 1, what is your suspicion? Kemudian, what is more likely to be the underlying condition? Kemudian yang ketiga, how do you measure the intracompartmental pressure? Dan apa treatmentnya yang harus dilakukan? Boleh? Ada yang mencoba? Yang mau menjawab, boleh raise hand lagi. Atau lewat kolom chat juga boleh. Udah takut nih kayaknya. Iya. Santai aja. Sentiran itu saatnya salah. Ini ada dari Dr. Yuda, Dok. Suspect compartment syndrome. Ya. Cek 5P, apa dilakukan terapi fasiotomi? Ya. Jadi yang saya jawab aja deh ya. Iya, Dok. Jadi yang pertama itu ya betul, ini suspeknya compartment syndrome. Ya. Kemudian apa underlying condition-nya? Underlying condition-nya itu justru biasanya adalah fraktur tertutup dengan displacement yang sangat
besar ya. Jadi tulang patah di dalam kompartemen yang tertutup nih, jadi nggak ada open fracture-nya. Jadi dia di dalam kantongnya si tungkai itu, kemudian dia nyucuk ke salah satu pembuluh darah atau dia nyucuk otot sehingga ototnya menjadi bengkak. Ya, gitu. Jadi hampir nggak pernah deh ketemu kompartemen sindrom di pasien yang open fracture, nggak pernah. Ya, karena dengan open fracture-nya itu tekanan di dalam akan keluar gitu. Nah, how do you measure the intracompartmental pressure? Itu caranya paling objektif adalah dengan dengan kateter ya, bisa Whiteside, bisa McQueen ya. Terus ada beberapa cara untuk menghitungnya, itu adalah delta tekanannya ya. Jadi delta pressure-nya ya antara aliran balik dibandingkan dengan tekanan yang intrakompartemental. Kalau dia gap-nya lebih dari 30 menurut Mubarak itu sudah intrakompartemental pressure. Jadi dia nggak akan bisa balik pembuluh darahnya, dia akan stay di situ terus. Ya. Kemudian apa yang kita harus kita lakukan segera sama pasien ini? Kita harus lakukan fasiotomi. Nah, fasiotominya tadi saya sudah gambarkan. Ada dua macam insisi ya, di lateral dan di medial. Lateral itu buat buka lateral dan anterior, medial itu untuk buka posterior yang superficial dan yang deep ya. Kemudian ini cara nutupnya ya. Jadi dia di tie over, nggak atau aproksimasi lah kita biasanya nyebut. Jadi nggak boleh ditutupin lagi, ditutup secara ketat gitu ya, balik lagi nanti tekanan intrakompartemennya. Oke, gitu. Yang tadi ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Malu-malu dok semuanya. Nanya sekarang aja daripada nanti nanya ke konsulen yang mungkin konsulen tempatnya kalian jaga tuh lebih galak-galak dari saya. Iya dok. Mumpung ada waktunya belajar itu. Oh ini dokter, ada lewat chat, malam dokter izin bertanya untuk kasus kedua. Untuk tata laksana close fracture-nya kemudian bagaimana? Nah, itu biasanya ada beberapa cara ya, tergantung dari, kalau saya udah lakukan fasiotomi, biasanya fraktur yang tadi terjadi itu kita anggap sudah jadi open fracture. Ya. Open fracture dengan kondisi seperti ini, jadi logikanya dibalikin lagi ke Gustilo. Open fracture ya dengan luka yang masif kan, kita fasiotomi itu kan jadi bikin luka dan kita ngebuka fasia, artinya ada hubungan antara tulang dan dunia luar ya. Dengan open fracture yang kayak gini, saya biasanya pasang eksternal fiksasi gitu. Jadi nanti setelah lukanya bisa saya tutup, artinya pelan-pelan kan dia akan menurun tekanannya, bisa ditutup tuh pelan-pelan. Kemudian atau misalnya saya skin graft lah ya, si itunya, kulitnya yang kebuka itu. Nah, biasanya ada dua alternatif. Si eksternal fiksasinya saya change ke dalam. Jadi dijadikan internal fiksasi. Tuh. Itu bagus loh. Pertanyaannya pertanyaan yang cukup. Iya dok. Dari dokter Mirani Ulfa Yusrika. Oke, thank you. Pertanyaannya bagus loh. Oke, nomor 3. Case nomor 3. Laki-laki 29 tahun, berat 70 kilo, head motor vehicle accident, 5 jam sebelumnya, motorcycle-nya lagi-lagi ditabrak dari belakang. Ya. Tidak ada history unconsciousness, kemudian diambil chest x-ray dan femur x-ray. Dari airway-nya clear, C-span stable. Nah, breathing-nya bermasalah nih. Ada asymmetrical breathing.
tracheal deviation to the right side, breathing on the left side decrease dengan peningkatan RR sampai 34. Terus dari C-nya, circulation-nya, akralnya dingin, heart rate-nya 130, blood pressure-nya 90/60, jadi udah mulai menurun tensinya. Pelvisnya stable, GCS 356, pupilnya isokor ya, tidak ada lateralisasi. Sorry, ini salah nih. Deformitasnya di left femur. Oke. Harus bisa mah kalau ini. Ayo, siapa yang? Ayo. Ini mah ATLS digabung sama ortonya dikit. Diagnosisnya apa? Terus life or limb threatening. Terus harus apa tindakan yang kita lakukan. Dan kalau tidak ada ahli bedah, apa yang harus Anda lakukan? Silakan. Ini ada dari Dr. Elizabeth Salim. Pneumotoraks, dokter. Salah, sorry. Ya, udah kebuka kasus saya. What is your diagnosis? Pneumotoraks? Simple, open, tension. Wah, ini curang ini. Bosnya nggak usah jawab lah. Kalau dokter Yuda mah udah katam beginian dia. Ini pakai cheat dia. What is your diagnosis? Ada yang lain nggak? Dari Dr. Nurul, tension pneumotoraks dengan close femur fracture sepertiga medial. Ya. Nah, nanti ada yang mau dikoreksi tuh. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke. Udah pneumotorak aja gitu. Tension pneumotorak. Oke. Jadi pasien ini adalah pasien dengan tension pneumotoraks di sebelah kiri. Ya. Kemudian pasiennya tadi kita lihat ya, pasiennya itu ada mulai penurunan tensi dengan heart rate-nya meningkat, akralnya mulai dingin, frakturnya ada di femur, tulang besar. Kita curigai apa? Ada circulation problem karena ada bleedingnya kalau di femur, dan bleedingnya cukup banyak. Jadi ya benar ininya tension pneumotoraksnya, ya, setuju karena ada deviasi trakea. Ya. Kemudian shock ya, mungkin derajat 2 kali. Ya, derajat 2. 15-30%. Oke, dengan fraktur femur. Fraktur femurnya bukan, saya makanya agak-agak kurang ini dengan femur yang sepertiga medial, karena kalau medial itu berarti dia lawannya lateral gitu loh. Nah, kalau di regio dari tulang itu biasanya middle. Jadi sepertiga middle atau middle third. Kalau sepertiga medial itu paling rancu nanti kalau kalian mendefinisikan fraktur di clavicle, clavicula. Kan pasti banyak banget tuh teman-teman bilang close fracture sepertiga medial clavicula. Maksud kalian itu sepertiga tengahnya kan? Tapi yang dipahami oleh ortoped itu adalah fraktur di medial di dekatnya sternum. Gitu. Jadi kalau di clavicle itu sepertiga lateral, sepertiga middle third,
atau sepertiga medial third gitu. Jadi kalau femur ya biasakanlah sepertiga atau middle third ya, lebih tepatnya. Oke, kondisi ini live atau limb threatening? Live threatening ya. Karena tension pneumotoraks disertai dengan shock. Oke, terus apa action yang harus dilakukan? Pasang Chest tube. Ya, kalau tidak ada surgeons yang available, kalian lakukan apa? Ya dipasang aja ya. Biasanya dipasang di SIC 4 atau 5 ya. Ada yang bilang 4, ada yang 5 ya. Terus di linea aksilari anterior. Ya. Kemudian dikasih lokal anestesi dulu ya. Kemudian lihat insersinya ya, selalu diletakkan di atas dari segmen kostanya. Karena kalau di segmen bawahnya ada neurovascular bundle. Ya, jadi taruhlah di atasnya ya sampai menembus otot dan fascia ya sedikit terus dimasukkan. Setelah itu insersi ya dengan chest tube-nya. Kalau nggak ada, saya pernah melihat teman yang atau pernah dengar cerita teman yang masang pakai NGT ukuran besar ya, kemudian dihubungkan dengan tabung seperti ini kalau memang nggak punya device-nya USB. Oke, nggak ada pertanyaan. Kasus 3 ya. Kasus keempat. Ini cukup ambiar. Laki-laki 18 tahun, 70 kg, jatuh dari truk dan ditabrak dari belakang. Dia dirujuk dari rumah sakit yang pinggiran, terus sudah diresusitasi 2 liter salin dan pelvic X-ray. Kalau sekarang 1 liter aja ya untuk resusitasi awal. Ini masih yang lama. A-nya clear, B-nya no traumatic sign, respiratory-nya 24, circulation-nya cold extremity, heart rate 124, blood pressure-nya 80/50, pelvisnya unstable. GCS-nya 356, pupilnya isokor, tidak ada neurologic abnormality. Dari environmentalnya dia open wound di perineum, terus ada jejas di pelvis. Setelah di X-ray, ini hasil X-ray-nya. Nah, diagnosis teman-teman apa? Terus limb atau life threatening. Terus ronsen A, B, C itu apa bedanya ya? Dan gunanya apa gitu. Terus nomor 4, apa yang harus dilakukan dengan segera? Dan bagaimana cara melakukannya? Silahkan, ada yang mau jawab? Dor, nggak ada yang mau jawab. Iya. Ini ada dari Dr. Nurul, Sofiana Mutia Dewi, shock hemorrhagic at causa unstable pelvic fracture. Wih, mantap. Kalau dari Dr. Yuda, shock hipovolemic unstable pelvis, resusitasi cairan, siapkan darah, hubungi ortoped, persiapan pasang siklem
Untuk foto pelvis nggak tahu bedanya. Mohon pencerahannya, Dok. Ya, jadi ini adalah kondisi unstable pelvis dengan unstable hemodinamik ya. Jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah open pelvic ring injury ya. Ini kalau zamannya dulu jaga waktu sekolah spesialis ya, kalau dapat kasus beginian itu biasanya sebelumnya habis nonton yang enggak ya. Jadi sial biasanya. Dapat open pelvic ring injury ya dengan apa namanya? Unstable pelvis dengan unstable hemodynamic. Ya, ini kita bilang biasanya dia adalah tipe yang anterior compression ya. Kemudian ini limb atau life threatening, ini life threatening ya, karena unstable pelvis, unstable hemodynamic. Nah, ronsen A, B, C apa bedanya? Kelihatan nggak bedanya? Yang A itu adalah ronsen pelvis yang biasa, anterior posterior. Ya. Kemudian ronsen pelvis yang B itu ada tulisannya tuh, inlet. Nah, itu ada contekannya sebenarnya. Yang A itu ada tulisannya tuh AP. Yang B itu ada tulisannya inlet. Inlet itu kita ngintip pelvic ring dari atas untuk melihat ada nggak distorsi pada pelvic ringnya, lebih objektif dibandingkan dengan AP. Jadi itu kelihatan kan bahwa pelvic ringnya itu udah terdistorsi. Ya. Kemudian yang C itu adalah outlet. Ya, outlet itu melihat pelvis dari sisi tegaknya. Jadi kita ngelihat ada translasi nggak ke superior atau ke inferior. Pada kasus ini, yang sisi kanan sudah ada translasi ke superior. Ya, jadi ini anterior posterior compression yang tipe 3 biasanya kita bilangnya. Ya. Dengan unstable hemodynamic. Oh, ini udah nightmare banget ya kalau udah jaga. Oke. Terus what immediate action should be taken? How do you perform it? Yang kita harus lakukan adalah tadi pelvic binder ya. Ini caranya. Dari beberapa gambar ini, kalau yang paling kiri mungkin kurang pas ya, tapi kalau saya lihat yang paling kanan lah, itu paling enak tuh. Jadi GT kalau bisa dinaikin dan diturunin. Habis itu dikencangkan. Ya. Jangan terlalu ke atas. Kalau kalian patokannya di sias, yang ke atasnya, itu dia biasanya belakangnya nutup. Ya. Belakangnya nutup, tapi di depannya dia nggak akan nutup. Ya. Tapi kalau dari GT itu semuanya pasti akan ketutup. Ya, lebih bagus reduksinya. Ya. Kemudian untuk sarannya Dokter Yuda tadi ya betul ya pasang si clamp. Cuman tidak semua center punya si clamp ya. Si clamp itu masangnya di posterior sini. Dan itu susah masangnya. Yang paling cepat dan paling memungkinkan biasanya sih saya masangnya eksternal fiksasi ya. Cantolin di iliac wing sini. Kemudian dipasangin di depan ya, di abdomennya pasien. Itu. Oke, 4 kasus saja sudah cukup. Iya, Dok. Ini ada pertanyaan tapi, Dok. Yes. Dari Dr. Yudi Tando. Selamat malam, Dokter. Izin bertanya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita mencurigai adanya suatu trauma pelvis dari klinis pasien? Dan apakah pada unstable pelvic fracture harus dinilai berdasarkan hasil foto X-ray atau bisa juga dari klinis? Oke. Good question. Pertanyaan pertama, apa bisa dilihat dari klinis? Kalau pasiennya datang yang model begini, sudah bisa dicurigai kan? Jadi dia sudah datang dengan luka di perineum, terus ada jejas di anterior dari pelvisnya, kita harus curiga bahwa ini adalah sebuah pelvic ring injury. Nah, apakah bisa dinilai dengan pemeriksaan fisik? Bisa, tapi punya rambu-rambu yang sangat strict yang nggak boleh dilanggar.
bahwa pasien sebaiknya itu dalam kondisi terbius satu, kemudian hanya dilakukan oleh satu orang. Jadi nggak boleh tuh misalnya jaga pertama adalah dokter A, terus mau operansif ke dokter B. Dokter A tuh pasiennya udah disedasi, terus mau dicek tuh digoyang pelvisnya. Oh iya bener-bener nih, pelvic ring injury nih, unstable nih anterior posteriornya. Oke. Yang B-nya datang. Tadi udah dicek belum ya? Kayaknya sudah dok. Oh yaudah deh, aku pengen ngecek lagi. Dicek lagi sama si B, dirotasi lagi. Itu nggak boleh. Ya. Jadi cukup sekali itu boleh dicek dengan menekan kedua pelvis, ngecek rotasinya. Begitu ada translasi dirasakan sedikit aja udah langsung stop. Udah nggak boleh dilanjut lagi. Ya. Kemudian bisa juga melakukan, tapi ini susah untuk melihat translasi ke superior dan inferior, itu bisa dilakukan downward traction. Tapi itu susah, yang megangin harus 2 atau 3 orang. Gitu. Ada lanjut pertanyaan kedua, Dok. Pada kasus dislokasi bahu dan panggul, bagaimana prinsip imobilisasi ya, Dok? Dan manajemen dislokasi seperti yang tadi dokter jelaskan, apakah bisa dilakukan oleh dokter umum juga atau tidak, dokter? Terima kasih, dokter. Ini yang bahu. Iya, dokter. Bahu dan panggul, pertanyaannya. Bagaimana prinsip imobilisasinya? Bahu. Yang bahu tadi adalah, nah ini dia. Nah ini si seperti yang dipasangkan di ini ya, di gambar ini. Jadi untuk bahu setelah tereduksi sebaiknya dipasangin arm sling plus fiksasi arm to chest-nya. Bisa dengan apa? Bisa dengan pakai elastic bandage. Ya. Intinya adalah kamu ngeblok si shoulder itu supaya dia nggak abduksi dan eksternal rotasi. Ya, karena shoulder itu akan terdislokasi ketika dia dalam posisi abduksi dan eksternal rotasi. Coba aja deh kalau misalnya itu. Makanya apprehension testnya atau provocation testnya adalah pasiennya diabduksi dan shoulder eksternal rotasi kan. Makanya di ini sarankan harus posisinya nempel ke chest gitu. Dan ininya difiksasi dengan elastik. Nah, paling gampangnya dengan itu. Saya juga nggak punya kok alat seperti yang digambar ini. Ini kan alatnya ideal sekali ya. Jadi biasanya ya saya kalau ada pasien gitu, counseling pas itu. Nah, kalau yang hip dislocation, ya saya terlewat tadi lupa bilang. Fiksasinya adalah dengan traksi. Jadi kita biasanya skin traksi, kalau ada itu biasanya ada beberapa produsen yang sudah bikin, dia adhesif, jadi ditempel aja ke kakinya gitu. Nanti deh kapan, makanya bikin workshop lagi dong, supaya kita, nanti aku jelasin cara-cara fiksasinya. Iya, Dok. Siap. Nah, terus kalau untuk melakukan dokter IGD, yang ini saya masih percaya ya, maksudnya dokter IGD masih bisa lah dengan bantuan pakai teknik yang traction counter traction ya. Jadi dibantu ini terus ditarik di satu sisi. Ya. Cuman kalau yang hip itu kalau nggak terbius susah. Saya nggak menyarankan karena harus terbius. Ya. Dan harus benar-benar dirasain gitu. Karena kalau dipaksa dia malah fraktur femoral leg atau fraktur femoral head. Mana yang lebih rapuh dia yang kalah. Karena kepentok di acetabulum kan nggak bisa masuk. Ini ada lagi, Dok. Ini dari YouTube, ada dari dokter Andi Andrean. Izin tanya, dokter, pemasangan arm sling pada kasus dislok bahu dipertahankan berapa lama itu baiknya? Terima kasih. Arm to chest tadi ya, itu 3-4 minggu. Tergantung dari kasusnya juga. Ini pertama atau ini sudah rekuren. Kalau misalnya rekuren, saya biasanya agak lebih lama. Bisa sampai 4-5 minggu gitu. Tapi kalau dia masih pertama kali, ini patah yang pertama kali ya saya, biasanya 3 minggu sudah cukup. Ini pertanyaan terakhir kayaknya, Dok, dari dokter Yuda.
Saya bertanya, dokter, adakah teknik yang aman untuk melepas helm untuk C-spine? Lock roll itu dilakukan oleh berapa orang minimalnya? Dan bagaimana cara cek kelainan spine pada pasien yang di lock roll? Terima kasih, dok. Oke, mana tadi ya? Oh, di bawah ya. Sorry. Jadi kalau untuk melepas helm, ada beberapa teknik ya, walaupun kalau helm yang sekarang yang modern, yang helm-helm, cuman ini mungkin akan sangat sulit lah kita menemukan. Jadi ada helm yang dia ada tag-nya warna merah. Dia di helm itu emergency pull here tulisannya biasanya gitu. Jadi itu ditarik aja, nanti busanya akan lepas dan cangkangnya akan bisa ditarik gitu aja. Nah, kalau misalnya nggak bisa dengan seperti itu, ya biasanya kita butuh 2 orang penolong. Ya, jadi yang satu adalah memfiksasi si dari depan ya, jadi difiksasi dipegang begini lehernya dan dijepit tangannya. Jadi pasien itu nggak bisa muter-muter. Kemudian biasanya tag-nya itu dipotong, kemudian ini tangannya pelan-pelan masuk ke dalam, kemudian ditarik itunya. Nah, kemudian kalau periksa lock roll itu biasanya minimal banget itu 3 orang. Paling bagus pakai gambar ini ada 4 orang, ya. Jadi kalau 3 orang tuh, ini satu yang mimpin, ini 2 megang bahu sama ini sama hipnya, terus yang satu megang sias sama megang knee joint-nya, ya. Jadi semua titik yang rotasi itu dipegang bersamaan, diputar. Kemudian untuk ngecek spine tenderness, kalau pada kasus cervical bisa langsung saat pasiennya supine, tangan kita bisa ke belakang, bisa ngecek langsung ke belakang gitu, meraba midline, ada nggak tenderness. Tapi kalau misalnya pasiennya curiganya di levelnya torakal atau lumbosakral, ya sambil di lock roll seperti ini. Jadi di lock roll, baru nanti ada 1 orang yang memeriksa dari belakang, levelnya di mana. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oh, ada dok ini dari Dokter Kurniawati. Dokter, untuk luka terbuka cukup dalam dengan perdarahan hebat di malleolus medial, jika mengenai retinaculum flexorum di sepanjang medial PD 1 sampai MTP 1, tata laksana yang baik bagaimana ya, dok? Medial flexor retinaculum. Iya, dokter. Di medial malleolus. Iya, di medial malleolus, jika pendarahan hebat di malleolus medial, jika mengenai retinaculum flexorum di sepanjang medial PD sampai ke MTP 1. Oh, itu mungkin yang kena ininya, tibialis posterior. Ya, jadi ada di belakangnya dari malleolus medial, itu ada struktur yang berurutan tuh. Jembatan keledainya itu Tom, Dick, and Very Nervous Harris. Jadi tibialis posterior tendon, digitalis, terus arteri, vena, nervus, dan flexor hallucis. Jadi kalau misalnya itu bablas dari medial malleolus ke posterior sedikit, ada kemungkinan tibialis posteriornya kena arteri. Ya pasti akan ngocor. Gitu. Tapi kalau medial malleolus naik ke atas sedikit, itu ada savena magna. Ya. Nah, kalau perdarahannya, jadi perdarahannya dilihat dulu nih, ngerembes, tapi nggak berhenti, atau dia pulsatil. Kalau pulsatil curiganya tibialis posterior, kalau dia ngerembes tidak berhenti, curiganya savena. Karena nggak ada major arteri lagi di situ, selain tibialis posterior. Sudah pertanyaan terakhir, dokter. Terima kasih, Dokter David, atas materinya pada malam hari ini. Ya, jadi banyak belajar lagi. Semoga nggak pusing ya. Iya, dokter. Terima kasih Dokter David untuk tentiran pada malam hari ini. Sama-sama. Semoga ada workshop lagi nanti untuk trauma-trauma ortopedi yang lain, dokter. Amin. Terima kasih untuk teman-teman sekalian. Sampai bertemu di tentiran selanjutnya. Nanti bikin materi berikutnya
eh untuk ini cara diagnosis fracture gitu, Iya, siap. atau Iya, siapa dokter. tahu ada yang pengen jadi ortoped gitu, Iya deh. ada yang kesambet gitu ya. Iya, dokter. Pengen- Habis ikutan tiran ini kesambet pengen jadi ortopedi. Oke, Ya, terima kasih. terima kasih Dr. ya. David. Ya, Terima kasih semuanya. terima kasih. Semoga bermanfaat.